Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Yaya Khairia, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Lab Business School Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai modul 1.4 budaya positif. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga bisa mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan guru merubah paradigma stimulus respon menjadi proaktif. Hal itu dilakukan untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Terdapat 2 contoh kasus yang melakukan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama, Zahra sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Zahra, Ibu mendapat laporan dari guru piket bahwa kamu sudah terlambat beberapa kali. Apakah itu betul? Iya, Bu. Menurut kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 6 kali, Bu. Sering terlambat itu merupakan kesalahan atau bukan? Iya, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Baik, Zahra, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Zahra, datang terlambat pasti kamu ada alasannya. Kenapa sih kamu bisa datang terlambat? Karena saya sering tidur malam. Apa yang kamu kerjakan sehingga kamu bisa tidur malam? Main HP, scroll TikTok, buka Instagram, dan nonton YouTube. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu? Apakah datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak disiplin dalam pembelajaran. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, sehingga saya bisa datang di sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita, sehingga kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan tidak menumpuk, dan melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya minta maaf sudah datang terlambat dan minta maaf, Bu. Sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan melakukan manajemen waktu agar tidak tidur larut malam dan tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Baik, Tiara, kamu sudah menemukan solusinya, dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, silakan kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Amanda dari kelas 12 asisten keperawatan. Terima kasih kepada Ibu Yaya, Ibu wali kelas saya yang telah memberikan ruang diskusi untuk mencari solusi masalah yang saya lakukan di sekolah. Saya akan melakukan manajemen waktu sehingga saya tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Terima kasih. Kasus kedua, Khoir berbicara kasar pada temannya karena merasa diganggu saat sedang mengerjakan tugas. Ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Ibu mendengar dari ketua kelas, katanya kamu berkata kasar ya kepada Arul. Iya, Bu. Kenapa? Saya kesal dan marah karena Arul sering mengganggu saya pada saat mengerjakan tugas. Itu hal yang wajar jika kamu marah dan merasa kesal. Jika ada di posisi kami, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu
kasar kepada dia. Oh, seperti itu. Pasti kamu melakukannya karena ada alasan. Iya Bu, karena saya terburu-buru untuk mengerjakan tugas tersebut. Banyak akan dikumpulkan hari ini. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Arul? Saya marah-marah dan memaki dia dengan kata-kata kasar. Oh, seperti itu. Pasti kamu melakukannya karena ada alasannya. Iya Bu, karena saya harus mengumpulkan tugas hari ini. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kamu terganggu dengan perbuatan yang dilakukan oleh Arul. Ibu menghargai tindakan yang kamu lakukan karena kamu tidak berbuat yang lebih buruk lagi seperti memukul. Sekarang, coba kita pikirkan, tindakan kamu yang marah-marah dan memakai kata-kata kasar, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas yang berbuat baik dan sopan. Menurut kamu, berkata-kata sopan dan berbuat baik apakah itu penting? Penting Bu. Baik, jika kamu merasa itu penting, keyakinan kelas apa yang tetap harus kamu lakukan ketika sedang merasa marah ataupun kesal? Harus sabar dan mengingatkan dengan kata-kata yang baik. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus sabar lagi dan menahan amarah. Jika memang ada teman yang mengganggu saya ketika mengerjakan tugas, mungkin akan saya laporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Hoyer. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khair dari kelas 12 keperawatan. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Yaya untuk mengendalikan amarah karena perilaku saya kepada teman sekelas. Saya harus belajar bersabar dan mengendalikan emosi agar tidak berkata buruk dan tidak sopan. Terima kasih Bu Yaya. Kesimpulan, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi yang menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.